dengan salam setan segala macam, apalagi dibenturkan dengan Pancasila. Pancasila itu pribadi, karakter, implikasi daripada aspek realitas harga diri, normalisasi, kesucian berpikir, berbuat, berkata-kata, berperilaku, termasuk tadi. Ini bukan di ruang kelas SD, dalam masjid. Yang punya wewenang penuh adalah pendakwa. Makanya Allah katakan orang munafik itu disuruh perangi oleh Allah kepada Nabi, perangi mereka Rasul, jihad terhadap mereka, bukan jihad bunuh mereka, benci mereka, bukan. Patahkan argumen mereka, kalahkan mereka dengan kecerdasan kita. Kawannya pakai sorban ngomong segala macam hadis, Quran dibantah, dikat oleh Kiai Haji Zaitun Rasmi. Berantakan bahasa Arabmu, berantakan tafsirmu. Yang begitu orang Islam. Kendati di penjara atau mati sekalipun demi membela Islam. Allahu Akbar. Kau bela partai politik kau berani, kau bela keluarga kau berani, agama kau mundur. Apa kata Nabi SAW? As-sakatu anil haq syaitonun akros. Barang siapa diam melihat kebenaran diganggu, maka dia syaitonun akros, setan yang bisu. Kita disuruh menegakkan agama ini. Saya tidak ada kepentingan dengan bapak ibu. Saya nggak kenal bapak ibu, pengurus masjid pun saya tak kenal, kecuali Allah yang memperkenalkan kita. Hadir saya. Dalam situasi begini tadi, kalau situasinya tidak tegang, ini kan kita agama lagi dipijak-pijak. Kemarin baru lepas masalah jilbab, kaki celana, cingkrang. Semua statement ini bukan keluar dari mulut orang kafir, mulut munafik, umat Islam dan sekarang. Harus saya bicara tentang babi, bukan hal serius. Gubernur kita ini Muslim, banyak suara Muslim yang mendukung beliau. Bapak ibu saudara saya Muslim, Muslim yang jujur di jalan Allah, bela beliau. Allahu Akbar. Bela beliau. Karena harga diri kita sebagai seorang Muslim adalah membela semua Muslim, kecuali Muslim munafik yang pura-pura berjuang, yang pura-pura jihad, padahal otaknya materi. Lupa kita pilpres, pilkada kemarin, pilkada gubernur kemarin. Yang dukung si kafirul awwal munafikun pakai sorban 20 biji di kepala. Sorbannya kalah 1-1, dia 20. Dikasih Pajero. Begitu kalah, diambil lagi ke Pajero. Di Medan sini, bukan di tempat jauh, bukan di Arab, bukan di Amerika. Hati-hati, kota Medan ini kota yang diberkahi, kota yang paling enjoy, tapi serius. Saya sering berdakwah di Medan. Saya bukan orang Medan, saya orang Manado. Baru kemarin saya pulang dari Aceh, dari Kutai Kartanegara. Aceh bulan lalu, seminggu yang lalu saya di Kutai Kartanegara. Bocor berbagai macam persoalan di publik, kerajaan-kerajaan. Bocor berbagai macam tafsir yang sudah melampaui logika sehat dalam bernegara. Kenapa? Karena ada sampel, karena ada contoh yang tidak rasional yang dibawa oleh pemimpin. Begini saja lebih mudah. Kalau kepala rumah tangga tidak bisa memberikan contoh baik, yakin 100% saya, masyarakat pun yang dipimpinnya yaitu istri anak pasti tidak baik. Sama dengan pemimpin negara, kalau pemimpin tidak berikan contoh, beginilah keadaannya. Jangan kita belajar jauh-jauh, tak usah jauh-jauh. Virus yang sedang
merajalela. Sampai hari ini tak ada vaksin penangkal virus. Bahkan Ghebreyesus, Ketua World Health Organization WHO, Ketua Badan Kesehatan Dunia, mengatakan masih ada 18 bulan ke depan virus corona merajalela. Bayangkan Bu, 78 WNI yang ada di kapal pesiar Diamond Princess, 4 orang tewas, 78 orang. Apa maksudnya? Kau tidak membantu masjid uangmu, kau tidak membantu fakir miskin saudara-saudara kita di pesantren, anak cucu kita, uangmu kau pakai untuk berleha-leha, berhura-hura untuk dunia, dihukum oleh Allah. Makanya Nabi SAW katakan, kiwamud dunya bi arba'ati asal. Tertib dunia ini bergantung pada 4 orang. Yang pertama, bi ilmi ulama. Yang kedua, bi adlil umara, adilnya pemerintah. Yang ketiga, bisa kawatin akniya, kedermawanan orang kaya. Dan yang keempat, bi kawatin fuqara'i, doa orang-orang miskin. Ekonomi kita nggak bertumbuh karena tidak adil kepada umat Islam. Pemerintah sarankan kepada Pak Jokowi, adilah kepada umat Islam. Jangan karena tidak mampu mengatasi Harun Masiku, teroris dibawa-bawa, ISIS dibawa-bawa. Orang yang di ISIS itu, yang di Irak sana, siapa yang mengajarkan mereka untuk melakukan tindakan bunuh diri? Kemarin di Medan, ada nggak di Medan? Polisi lagi bertugas dilempar bom molotov. Di mana itu? Di Polres. Itu bukan jihad, pengecut. Muslim Abdullah yang lempar, yang mati Muhammad. Sesama Muslim saling sayang. Asyidau adalah umat keras dengan kafir, ikhwanul muslimun ikhwan. Innamal mu'minuna ikhwah. Dengan sesama muslim itu bersaudara. Jangan dibalik. Muslim kau serang, kafir kau bungkus, kafir kau lindungi. Orang kafir kita Islamkan. Medan kemarin bulan November saya Islamkan 17 orang di kota Medan. Bahkan ada kerjasama untuk pembangunan masjid yang ada di Kabupaten Karo. Itu nggak ada sama sekali muslim depan gereja. Sekarang masjid tersebut 90% berdiri di Kabupaten Karo. Kampung Mu'alaf 65 keluarga menyerah syarat tanpa total, menyerah tanpa syarat. 65 keluarga masuk. Bukan di masjid bidak kafir yang diislamkan sama-sama bos. Islamkan yang masih kafir, yang muslim, ajak untuk bertakwa kepada Allah dan terutama jangan munafik. Itu badingan yang di terminal, badingan yang tidak sholat dengan orang munafik masih bajingan. Bahkan ada satu kisah perempuan pelacur hanya memberi minum kepada anjing. Perempuan pelacur ini, betul sah? Bertemu dengan ahli ibadah, di ahli ibadah siang malam di masjid. Dia protes, ya Allah, kenapa pelacur siang malam melacur? Surganya lebih tinggi satu tingkat. Saya yang siang malam sholat, surganya lebih tingkat bawah. Kata Allah, kau pura-pura ke masjid, kau sholat memang, tapi juga mengukur jenggot orang dan kaki celana. Itu persoalannya. Ada kan begitu? Bahkan saya pernah mau sholat dikejar kakiku, angkat Ustaz. Bukan saya tidak mau rapat, memang di kelingking saya ada luka. Kalau kau injak,
dengan tangan kiri. Saya lihat dia, kenapa kawan dua ini sudah saling ancam? Kenapa Pak? Begini Ustaz, dia makan dengan tangan kiri, saya tegur. Kenapa kau pegang tangan kiri? Enggak, saya periksa bahan, tangan saya kotor. Dan saya lupa di tangan agak jauh di sungai di bawah, karena saya pakai tangan kiri. Ya Ustaz, dalam Islam itu tidak boleh makan pakai tangan kiri. Nabi marah, karena setan pakai tangan kiri. Saya sudah jangan berdebat, setan pakai tangan kiri, tapi tanpa bismillah. Paham tidak? Setan pakai tangan kiri tanpa bismillah. Ini satu sok Islam. Nah begini saya paling jengkel model-model begini. Merasa dia lebih hebat dari saudara Muslim. Itu yang bikin kacau Islam. Merasa paling suci. Ada ustaz yang berceramah memojok-mojokkan ajaran Islam yang lain. Saya katakan saya begitu masuk Islam. Saya bukan NU, bukan Muhammadiyah, bukan Al-Wasliyah, bukan As-Samadiyah, bukan FPI, bukan ormas Islam manapun. Saya berdiri di atas pengakuan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dan tidak pernah meminta umat Islam bela. Cukup doa. Kemana saya pergi sendiri? Hanya dengan istri anak saya berdakwah keliling Indonesia pakai mobil. 13 tahun lebih. Alhamdulillah sehat walafiat. Karena saya tidak main-main, jujur kepada agama ini. Makanya saya tidak penting untuk dibela oleh makhluk. Cukup kau dia didampingi 1000 pengawal, kau didampingi 1 juta orang-orang kuat. Kalau kau munafik terhadap agama ini, tengoklah Cina. Apa yang Cina tidak bisa buat? Negara yang tandus miskin, Allah angkat derajat mereka menjadi kaya. Allah angkat derajat mereka dari pintar, cerdas. Padahal modal mereka cuma bela diri dan ginseng, alat-alat tradisional medikal. Allah angkat hidup mereka, pengobatan tradisional dan bela diri yang modal mereka. Begitu mereka kaya, mereka tidak beriman, mereka membunuh orang-orang mukmin. Allah hukum seperti Yahudi Israel. Apa sekarang Cina? Ratusan ribuan triliun lenyap di telan angin. Ibu bapak negara ini juga begitu. Kalau tidak mendidik generasi kita untuk jujur, kebetulan saya sedang menyelesaikan penulisan buku saya yang berjudul Munafik. Ahli mendeteksi munafik karena mantan munafik. Jadi ibu bapak jangan coba-coba gerak sedikit saja munafik. Saya sudah tahu karena saya ahli di bidang munafik. Saya dari sana, mantan munafik. Tidak ada yang lebih jago, tidak ada yang lebih ahli bicara soal munafik, bicara soal kafir kecuali mantan kafir dan mantan munafik. Stop. Goyang saja sedikit, saya sudah tahu ini munafik. Dan orang munafik tidak akan panjang berteman sama orang benar. Orang munafik tidak akan panjang hidupnya bergaul dengan orang yang bersih. Saya bukan mengatakan saya bersih, tetapi saya berusaha untuk tidak munafik. Kendati ibadah saya lemah, saya tidak bisa menghafal Al-Quran, hidup saya miskin, hidup saya tidak pintar, pendidikan saya tidak tinggi, jamaah jangan baik-baik. Kendati saya sholatnya, kata kasarnya bolong-bolong, biarkan saja. Yang penting saya tidak munafik, menghancurkan agama. Tidak apa-apa. Ustaz, saya seringkali sholatnya bolong. Apakah saya masuk kategori munafik? Sholat bolong diwajibkan untuk sholat 5 waktu. Afdolul a'malu as-sholatul khams. Amal yang paling utama sholat 5 waktu. Jangan bolong. Tapi dari aspek fisik yang saya pelajari, bukan munafik dia. Kalau munafik itu sudah jelas. Agamanya sendiri direndahkan di depan martabat orang kan? Kami termasuk mengadu domba antara Pancasila dengan agama itu munafik. Tapi kalau cuma sholat bolong itu kan normal. Betul apa betul? Ini kalau yang pengarah sholat dengar, wah mantap. Wah sekali Ustaz ini, cocok lagi. Dan di luar pagar, yang kalau kamu sini cuma di jendela dia kan,
Karena memang setan itu nggak bisa masuk, mau jadi jendela ya. Bukan ente yang tersinggung lah ya. Urusan keluar kita gas aja, urusan baku gas kita di luar sini. Orang begitu, preman di luar sana. Ada saya ketemu preman Makassar, duduk saya sambil minum kopi, merokok, main catur. Lari bu. Weh sini kenapa lari daya? Tidak malu dulu sama Ustaz. Kenapa malu? Ustaz kan ceramah, kami tidak sholat Ustaz. Coba bilang mereka kaki. Apa keluar kalimat? Ustaz, kalau Ustaz diganggu, kami duluan mati. Allahu Akbar. Kami walaupun tidak sholat begini Ustaz, walaupun kami lalai, tapi kami tidak berani. Kami segan kepada penceramah, kami segan kepada agama. Ya berarti persoalannya bukan munafik, persoalannya belum mendapat hidayah. Pemalas. Makanya jadi Muslim yang rajin, jadi Muslim yang bersinergi, jadi Muslim yang berani karena benar, takut karena munafik. Kalau penakut kan sudah ketahuan, takut susah, takut penyakit. Saya minum kopi berpuluh-puluh gelas dalam satu hari, 13 tahun, makan tidak teratur, tidur tidak teratur, semua istilah kesehatan harus ditaati, saya langgar semua. Apakah saya sakit sampai hari ini? Alhamdulillah. Beginilah model ceramah saya. Dan nanti bersebelah Ustaz kadang-kadang bilang begitu sudah marah, itu kan saya marah, menegaskan kedisiplinan. Dari sini kita belajar, karena ini sudah terbiasa sambung-sambung ceramah orang. Nggak boleh. Wibawa, saya pernah duduk di sini. Yang saya pakai bukan wibawa saya makhluk busuk tak berharga ini, bukan. Yahya walau ini cuma terbuat dari tanah yang tidak berarti apa-apa, tersusun dalam struktur fisik, unsur genetika dari orang tua saya. Jadi ditiupkan ruh oleh Allah. Tapi yang duduk di sini adalah Quran dan hadis. Jangan potong-potong, apalagi anak kecil. Ini jadi disiplin kita yang kemana-mana. Ya, bicara serius ini, agama, Pancasila, dua-dua penting, tapi lebih penting adalah agama. Nampaskan Pancasila agama. Pancasila dinampaskan oleh agama. Setiap sila, turunan-turunan sila itu mengandung filosofis kalimatul Quran. Jangan. Cintai kata Imam Syafi'i, ulama-ulama yang dibenci oleh kafir dan munafik. Jauhilah ulama-ulama yang dicintai, yang dipuja-puji oleh kafir dan munafik. Sekali lagi, cintailah ulama yang dibenci oleh kafir dan munafik. Jauhilah ulama-ulama yang disukai oleh kafir dan munafik. Kenapa Ustaz Somad disukai umat? Karena dia dibenci oleh kafir dan munafik. Kalau sudah begitu, mulai hati-hati. Dari kecil kita didik begini. Oh, saya ditegur Ustaz tadi, Pak. Iya, bagus kan? Kenapa? Supaya saya jadi pejabat nanti, jadi kiai nanti, jadi rektor nanti, jadi profesor nanti, profesor yang disiplin. Ada Ustaz menerangkan, dengar baik-baik. Jangan suka sambung begini. Watak begini sudah terbaca oleh saya. Kalau ditegur orang tua, pasti melawan. Metodik didaktik dalam sistem pembinaan karakter individu, rumah tangga, bermasyarakat, bernegara, berbangsa, sampai kepada pendidikan tinggi, melatih kita untuk menjadi pribadi yang berilmu. Orang bule pintar bukan belajar kepada bule. 13 abad sebelum ada ilmuwan dunia sudah muncul ilmuwan Muslim. Sebut saja Ibnu Sina, bapak kedokteran, dengan bukunya The Canon of Medicine yang dipakai oleh mahasiswa Eropa sampai hari ini. Albert Einstein, Isaac Newton, Robert Charles Darwin, dan semua rentetan penama daftar ternama ilmuwan dunia belajar dari para ilmuwan Muslim.
Maksud saya apa ibu bapak? Islam dari zaman dulu Adam sampai Nabi Muhammad tidak mampu dikalahkan oleh kafir. Maka kafir mempunyai strategi, baik dalam peperangan fisik maupun dalam pergulatan argumen sains. Kafir tidak pernah menang melawan Islam. Bagaimana supaya menang? Pakai orang Islam, hancurkan Islam. Dari kecil kita didik anak kita. Saya cuma didik anak saya begini. Kebetulan kami keluarga ini, dari istri anak saya bu, semuanya dari kafir. Saya, istri dan 3 orang anak ini semuanya dari kafir. Dan sekarang anak-anak saya sudah kuliah. Saya bilang sama mereka, nggak ada saya bilang begini, kamu hafal Al-Baqarah ya, kamu hafal ini ya, apa namanya, kamu hafal Ali Imran ya, kamu hafal An-Nas ya. Enggak. Keluarga kami saya didik satu yang paling saya tekankan, jangan kau tinggalkan sholat 5 waktu. Dan yang kedua saya tanamkan kepada anak-anak saya, dengar apa kata guru, taat dan setialah untuk membaca Al-Quran di waktu-waktu kau tidak belajar. Kalahkan argumen orang kafir. Kalau kafir nilai indeks prestasi kumulatif 3,28, kau IP kamu 4, minimal cum laude, magna cum laude, summa cum laude. Ajarkan tanamkan. Awak khawatir apakah 20-30 tahun lagi Islam masih kuat? Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Lihatlah sekarang berapa orang aja di lapangan yang masih aktif. Saya UAS, kasihan, satu lebih tua daripada kami, senior kami, pejuang kami, ayah kami, kakak abang kami, terkucur naik. Saya kadang-kadang iri dan menangis. Beliau ini orang sudah lebih tua jauh dari saya tahun 70 lah. Beliau ini sudah Allahu Akbar, tapi masih kuat, berani untuk menegakkan Islam. Terkujur. Siapa lagi? Ustaz-ustaz Zulkifli, Hasan Ali, Haikal Hasan, Maher, siapa lagi? Ustaz-ustaz Gus Nur, berapa orang saja bisa dihitung. Bukan berarti kami orang-orang pintar, bukan. Kami pintar membaca gerak-gerik munafik dan kafir. Kami gak pintar, karena kepintaran di atas langit ada langit. Sekali lagi, garis bawahnya bang, kepintaran kata Einstein di atas langit ada langit. Orang pintar masih ada orang lebih pintar. Kenapa Rocky Gerung dikatakan hebat? Setiap argumennya mampu membunuh argumen lawan. Kenapa? Karena dia bertumpu pada kebenaran. Setiap pernyataan bertumpu pada tulus, bertumpu pada kebenaran, acuannya kebenaran. Maka teori apapun yang dipakai munafik kita bisa bantah. Kalau kebenaran itu menunjukkan langit yang paling tinggi, dan lagi kepintaran, kecerdasan intelektual manusia, maknanya di atas langit ada langit. Berarti orang pintar masih ada yang lebih pintar. Tapi kebenaran adalah langit, karena dia langit yang paling tinggi. Kalau sudah bertumpu pada kebenaran, insya Allah tidak akan ada kemampuan makhluk manapun mengalahkan argumen ini. Kami bukan pintar para ustaz yang berdakwah, tidak pintar kan? Kami sadar banyak yang lebih pintar kita, tetapi kami melandaskan kepintaran kami di atas kebenaran. Itu ibu bapak harus ajarkan kepada anak cucu kita. Nah, kemampuanmu ibu tahu, tidak seperti Albert Einstein yang mempunyai locus parietal 15% otak dan Einstein 15% lebih besar dari otak laki-laki dewasa. Kenapa?
Karena di selaput luar otak Albert Einstein sebagai pengendali nafsu dan pikiran Einstein yang kita kenal dengan gray matter, zat hijau, selaput yang melingkar di otak besar Albert Einstein yang disebut dengan cerebral cortex itu lebih besar 15% dari otak dewasa. Debit air di danau sedikit, debit air di laut lepas besar. Bukan Albert Einstein yang pintar, tapi nikmat kurnia Allah Subhanahu wa Ta'ala dan lobus parietal lapisan 15%. Albert melebihi Yahya Walawi, melebihi pengurus masjid dan makhluk manusia lainnya. Tapi di atas kemampuan Albert Einstein, jaraknya 13 abad, 1300 tahun, 2 kali lipat dari otak Albert Einstein. Namanya Al-Khawarij, seorang fisikawan, seorang ahli kimia, pertama kali Muslim dari Syria sekitar tahun 721 sampai tahun 850 sebelum Masehi, sesudah Masehi. Albert Einstein tahun berapa? 1879 sampai meninggal di Stuttgart 1855. Jerman, Yahudi berkebangsaan Jerman. Cuma garis lurus dari timur ke barat, orang bisa injak kaki di bulan adalah temuan teori gaya gravitasi. Segala yang dari atas pasti turun. Temuan Albert Einstein mematahkan argumen Isaac Newton yang kemudian dibenarkan oleh Einstein, ilmuwan muda Jerman. Itu otak SD kalau menyampaikan daripada ngaku profesor membenturkan umat manusia. Saya tidak tamat SD, tapi sampai ke situ Ustaz. Karena debit air sungai itu besar. Jadi kalau ada orang bilang kau belajar supaya pintar, percuma deh kau pintar kalau nikmat dunia pengakuan recognition kepada Allah. Kalau memang Allah takdirkan otakmu sebesar monyet kecil sekali, sudahlah, jangan paksa diri. Yang namanya orang cerdas itu nikmat Allah. Perhatikan Bapak ya, karena yang menantang kita ini adalah profesor, jawab juga dengan argumen Perhatikan ya, orang pintar bukannya baca buku. Kumpul kita semua panggil profesor akademik, hamparan saja ada kertas di dunia. 1 jam, bisa nggak orang baca buku? 10 jam, bisa nggak orang baca buku? Mampu nggak? Mata mengantuk. Apalagi jamaah Baitul Ridha, banyak sekali perpustakaannya ini. Baru 5 halaman, nggak mah. Walaupun disiplin belajar, mencapai sebuah prestasi, tapi kalau daya tampungnya kecil, barokahnya kecil, otaknya tidak bisa. Sebaliknya orang yang diberi nikmat Allah, otaknya seperti lobus parietalnya Albert Einstein. Oh, memang dia penuh tuntutan, otaknya memang barokahnya, tempatnya besar. Itu saya katakan tadi, debit air di danau sedikit, ukuran debit air di lautan lepas. Itu yang Allah katakan bahwa Islam itu adalah lauful mahfuz. Sekalipun ditambah tinta seluas 10 kali lautan di dunia ini, Al-Quran tak mampu untuk kalian jangkau. Di mana jawabannya? Insya Allah. Inilah buku saya, Kebenaran Islam Menurut Mantan Pendeta. Silakan baca. Ruang kemampuan pengakuan manusia atas kebenaran, dokumen kami sekeluarga, dan saya memisudahkan para pendeta, ada dalam buku ini. Ibu bapak yang berminat, ambil buku ini di mobil saya, tapi bayar. Ya, bantu kami untuk menegakkan Islam. Kami bukan imanuhum fi amrobi. Kami datang ke sini, bertemu dengan panitia,
dia membantu kami bensin. Kami pulang, saya sudah pernah pakai mobil itu dengan air wudhu, baru 5 meter mau mogok. Bagaimana caranya supaya mobil jalan? Inilah, bantu perjuangan kami bagi yang berminat. Kalau nggak berminat, jangan diwajibkan. Ini kebenaran Islam yang memuat data-data palsunya kitab Kristen. Ada angkanya, tidak ada kalimatnya. Saya katakan nabinya lagi cuti karena malaria tropika. Jadi silakan dipelajari sedikit banyaknya. Di mana Amir? Acara malam nanti. Mana dia? Oh, sudah di mobil dia. Di mana acara malam? Tidak tahu saya. Di Perengan mana? Di Simalungun banyak kafir. Giling memang di sana. Itu buat giling ya. Jadi saya sampaikan itu. Insya Allah nanti kita jumpa di bulan April ya. Saya mau kembali April. Isra wal Mi'raj, gaya gravitasi. Nah itu gaya gravitasi. Atau Ustaz catat nomor nanti aku kasih di bulan Maret. Ya, saya masih suka ini sistemnya bagus suaranya. Kita hadirkan lagi dengan tema peran sholat dalam pembentukan karakter Islam. Ini anak-anak apa ini? Santri. Hafiz Quran. Diam. Awas kotor kau Islam. Pakai. Enggak pakai sarung, kotor kau Islam. Inilah di masjid. Ada yang pakai sarung, ada yang pakai jeans, ada yang pakai celana. Enggak apa-apa, enggak usah saling tegur. Pokoknya penting kita semua beragama Islam. Ada pemuda Pancasila, apa itu di luar itu? AMPI, Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia. Itu kepanjangannya. Nah itu, sholat kalian ya. Karena kelihatan dengan kamu ini. Itulah Bu awak itu. Serius saya. Aku bikin kalian seperti mahasiswa. Aku giling kalian. Jadi tidak aja pulang dari masjid seperti pulang dari kampus. Menembus studi satuan kredit semester minimal 8 SKS kita pulang. Jangan marah sama saya. Sudah begini watak kami. Beginilah watak orang tembak langsung. Gak usah pakai ini. Tadi saya mau berhenti. Menyesal mau pulang. Kasihan juga. Maju lagi ya. Ya. Jadi saya kira itu. Kalau mau perlu buku, saya mau minum kopi dulu. Ya. Dan saya terus terang masih merokok. Apa yang bilang rokok itu haram, cuma 2. Kalau dia tidak pelit, penyakitan ini. Oh ini cuma otak Yahudi, kita coba ya. Ya, enggak lah. Alhamdulillah kalau tidak merokok. Saya juga mau berhenti, tapi tidak tahu gimana caranya. Setiap makan nasi pasti bismillah, minum air bismillah. Rokok terus kan? Berarti masih boleh. Ya, saya kira begitu bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan di lain waktu kita jumpa lagi insya Allah dengan sistem begini. Kita jumpa di bulan Maret, awal Maret. Ustaz punya nomor saya. Ya, dan kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.